Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam sepanjang hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kini kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapanmu membawa kerinduan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang kudus. Berkati kami ya Tuhan melalui firman-Mu hari ini dan mampukan kami untuk boleh terus hidup memuliakan Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan perkataan Yesus Kristus dalam malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Malam itu dalam perjamuan yang penuh dengan percakapan, hanya Yesus yang mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya beberapa jam kemudian. Murid-murid menganggap bahwa malam itu adalah malam Paskah yang sudah menjadi kebiasaan mereka seperti yang pernah mereka lalui bersama dalam tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Namun tidak bagi Yesus. Malam itu adalah malam terakhir untuk menentukan nasib seluruh manusia. Di malam perjamuan itu, Yesus mengatakan satu ucapan kepada murid-muridnya ketika ia mengangkat cawan anggur. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perkataan ini sebenarnya pernah juga diungkapkan oleh Musa dalam Keluaran 24 ayat 8. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Darah telah menjadi sebuah simbol perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dalam perjanjian lama telah terjadi perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel sebagai umatnya. Pada masa perjanjian baru, darah juga telah menjadi sarana penebusan manusia dari dosa untuk membaharui perjanjian antara Allah dan manusia. Darah Kristus tercurah bagi kita semua untuk memberikan penghapusan dosa serta keselamatan. Kematiannya di kayu salib menetapkan suatu perjanjian yang baru di antara Allah dan semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Darah Kristus adalah perjanjian baru yang dijanjikan Allah dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya aku datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini jauh menggambarkan bahwa kematian Yesus
menggantikan kedudukan orang berdosa. Darah perjanjian itu telah 2000 tahun yang lalu. Darah itu juga yang telah menyucikan kehidupan kita dari dosa dan menjauhkan kita dari gerbang maut. Darah Yesus menjadi darah perjanjian yang memeteraikan kita sebagai milik Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini merdeka dan dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pengorbanan Yesus, hari ini kita memiliki kehidupan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat darah-Mu yang kudus yang tercurah di kayu salib, maka kami memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah hidup kami hanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas pengorbanan-Mu yang sudah kami terima. Sertailah kami ya Tuhan dalam satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.